Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya atas nama Melsi Cecilia Sakaria Masolo dengan NIM 210404502033, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B1. Video kali ini membuat tugas di salah satu bimbingan dan konseling, di mana saya akan menjelaskan materi mengenai komponen layanan BK komprehensif. Komponen program bimbingan dan konseling komprehensif mengandung 4 komponen layanan, yaitu yang pertama layanan dasar bimbingan dan konseling, dan yang kedua layanan responsif bimbingan konseling, 3 layanan perencanaan individual bimbingan dan konseling, 4 layanan dukungan sistem bimbingan dan konseling. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu layanan dasar bimbingan dan konseling. Jadi, layanan bimbingan dan konseling ini dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman struktur secara klasifikasi atau kelompok yang disajikan secara sistematik dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan atau dituangkan sebagai standar kompetensi mandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memiliki dan mengambil keputusan dalam menjalankan kehidupan. Nah, penggunaan instrumental asesmen perkembangan dan kegiatan tatap muka terjadwal di kelas sangat diperlukan untuk mendukung implementasi komponen ini. Asesmen kebutuhan diperlukan untuk dijadikan landasan pengembangan pengalaman terstruktur yang disebutkan. Jadi layanan ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain, membantu siswa agar mereka dapat mencapai tujuan perkembangannya. Begitu juga secara rinci, tujuan layanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya membantu siswa. Yang pertama, agar memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya, baik dalam pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan agama. Yang kedua, mereka mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, mereka mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalah. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan kehidupan. Nah, selanjutnya saya masuk ke penjelasan kedua, yaitu layanan responsif bimbingan dan konseling. Layanan responsif ini merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu, mereka dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tujuan perkembangan, yang termaksud layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orang tua, guru, dan ahli kepada ahli lain. Bagian ketiga yang saya jelaskan yaitu layanan perencanaan individual bimbingan dan konseling. Jadi layanan perencanaan individual bimbingan dan konseling ini diartikan proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Jadi pemahaman peserta didik ini secara mendalam dengan segala karakteristiknya, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki peserta didik amat diperlukan, sehingga peserta didik mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, termaksud keberbakatan dan kebutuhan khusus peserta didik. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan layanan dukungan sistem bimbingan dan konseling. Jadi, layanan dukungan sistem bimbingan dan konseling merupakan komponen
dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi, informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, di mana yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Itulah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.